Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ucapkan ribuan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk kembali bisa menunaikan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah singgung di episode kali lalu pembahasan seputar hukum mengusap khuf atau sepatu, dan telah kita ketahui bahwasanya hukum mengusap sepatu adalah hukum dan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita singgung bahwasanya mengenai perbuatan mengusap sepatu ini tatkala wudu, ini adalah ciri-ciri dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun ini adalah pembahasan fikih, tetapi kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama akidah memasukkan pembahasan ini ke bab akidah karena apa? Untuk membedakan antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga akidah Syiah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita singgung juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya hadis-hadis tentang hukum mengusap sepatu di saat wudu ini mencapai derajat mutawatir. Dan di sana juga ada ayat yang mengisyaratkan akan disyariatkannya hukum mengusap sepatu ini tatkala wudu. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar hukum mengusap sepatu tatkala berwudu. Pembahasan pertama adalah seputar waktu. Waktu seseorang dibolehkan untuk mengusap sepatu tatkala berwudu. Penulis hafizahullah taala, Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, dalam kitabnya Al-Fiqhul Muyassar, beliau mengatakan muddatul mashi 'alal khuffain. Waktu untuk mengusap sepatu. Ikhtalafal fuqaha fi tawqiti muddatil mashi. Ulama berbeda pendapat mengenai penentuan waktu seseorang dibolehkan mengusap sepatu tatkala berwudu. Pendapat yang pertama, beliau menjelaskan fadhahabal malikiyah ila adami ta'yini muddatin lil mashi. Ulama dari mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada penentuan pembatasan mengusap sepatu. Fayajuzu indahum al-mashu 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadr min ghairi tawqiti bi zaman. Mereka mengatakan bahwasanya hukum mengusap sepatu ini apakah itu di saat safar, di saat melakukan perjalanan, maupun di saat bermukim, tidak melakukan perjalanan, berdiam diri di daerahnya, ini ya tidak dibatasi dengan waktu. Fala yanzi'uha illa limujibin au illa limujibil ghusli. Maka seorang boleh tidak melepaskan sepatu tatkala berwudu. Ya, kecuali di saat apa? Di saat dia terkena hadas besar. Ya, di saat hadas besar yang mewajibkan seorang untuk mandi junub, ya mandi besar, maka
Di saat itulah dia harus melepaskan sepatu untuk apa? Untuk mengalirkan, mengguyurkan air ke seluruh tubuh guna mengangkat hadas besar yang ada pada dirinya. Ini adalah pendapat yang pertama, yang tidak ada istilah membatasi waktu atau menentukan waktu. Berapa hari seorang boleh mengusap sepatu. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis melanjutkan, wa dhahaba jumhurul fuqaha minal Hanafiyyah wasy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila tawqiti muddatil mashi 'alal khuffain. Adapun pendapat jumhurul fuqaha, ya, kebanyakan ahli fikih, kebanyakan ulama dari kalangan ulama mazhab Hanafi, begitu juga dengan ulama dari mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Mereka menentukan masa, menentukan waktu kapan seorang boleh mengusap sepatu. Penulis melanjutkan, fahiya yaumun wa lailah lil muqim wa thalathatu ayyam wa layaliha lil musafir. Bagi seorang mukim, seorang yang tidak berpergian, berdiam diri atau yakni tidak melakukan perjalanan, dia tetap di daerahnya, tetap di rumahnya, maka boleh baginya untuk mengusap sepatu, ya, selama 1 hari 1 malam. Adapun orang yang melakukan perjalanan, ya, bepergian, dia keluar daerah contohnya atau keluar kota, maka boleh baginya untuk apa? Mengusap sepatu di saat perjalanan itu, ya, ketika safar selama 3 hari 3 malam. Wahtajju bi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka jumhur ulama menjadikan dalil hadis Ali bin Abi Thalib yang mana beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam, ya, untuk orang-orang musafir. Boleh baginya untuk mengusap sepatu tatkala wudu. Dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama ini adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang kuat karena didasari dengan athar. Ini perkataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wabihi aftat al-lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta fi Saudiyah. Ini juga pendapat dari, ya, lajnah daimah. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Ibnu Utsaimin. Ini juga pendapat dari salah satu ulama kontemporer. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beralih kepada pembahasan syarat-syarat seseorang atau syarat-syarat dalam mengusap sepatu. Penulis mengatakan hunaka syurut ittafaqa 'alaihi al-fuqaha. Hunaka syurut ittafaqa 'alaiha al-fuqaha wa syurut ikhtalafu fiha. Mengenai hukum mengusap sepatu ini tatkala berwudu, di sana ada hukum-hukum atau syarat-syarat yang disepakati bersama dan juga ada syarat-syarat yang diperselisihkan. Wa sanakumu insyaallah bi bayani hadhihi syurut ma'a bayanir rajih mimma ikhtalafa fihi al-fuqaha. Kita akan jelaskan, ya, tentunya pada pembahasan ini pendapat mana yang paling rajih dari perselisihan atau pendapat ulama yang saling bertentangan. Yang pertama, asyurut al-muttafaqu 'alaiha. Syarat-syarat yang disepakati tentang hukum mengusap sepatu tatkala berwudu. Yang pertama, lubusul khuffi 'ala taharatin kamilatin. Yakni memakai sepatu di atas taharah yang sempurna, di atas kesucian. Maknanya bagaimana? Sebelum seseorang dibolehkan mengusap sepatu, maka terlebih dahulu, ya, dia berwudu, mencuci kakinya. Kemudian setelah itu baru dia mengenakan sepatunya. Baru setelah dia berhadas, hadas kecil maksudnya, maka boleh tatkala dia kembali mengambil air wudu,
dia hanya mengusap ya sepatunya tatkala tiba mengusap anggota tubuh kaki. Ya. Maknanya bagaimana? Ya tentunya dia berwudu sebagaimana wudu biasanya. Dimulai dari tangan, kemudian sampai kaki. Di saat sampai di masa mengusap kaki atau mencuci kaki, dia ganti dengan mengusap sepatu. Ini mana dikata lubusul khuffi ala taharatin kamilah. Yakni mengenakan sepatu di atas kesucian yang sempurna. Li hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Karena di sana ada hadis dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau pernah mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fa ahwaitu li anza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, dahulu aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan. Maka aku ingin melepaskan kedua sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku ingin melepaskan sepatunya, beliau bersabda, da'huma, tinggalkan ia, biarkan ia. Biarkan sepatuku. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku telah memasukkannya dalam keadaan suci. Ini maknanya apa? Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sepatu, terlebih dahulu beliau berwudu dan membasuh kakinya dengan air. Kemudian setelah itu baru beliau mengenakan sepatu. Dan di sana ada hadis yang lain kaum muslimin, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna illa min janabah walakin min gha'itin wa baulin wa naumin. Beliau Sufyan bin Asal mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada sedikit faedah yang ingin kita sampaikan kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada hadis yang diawali dengan kata kana Nabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dahulu Nabi, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala diawali dengan kata kana, maka itu memberikan faedah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sering ya mengulang-ulangi perbuatan atau perkataan ini. Rasulullah bersabda, kana, atau Sufyan bin Asal berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kita, idza kunna safran, tatkala kita sedang safar berpergian, alla nanza'a khifafana, ya agar kiranya kami tidak melepaskan sepatu-sepatu kami selama 3 hari, salasata ayyamin wa layalihinna, 3 hari 3 malam, illa min janabah, kecuali di saat junub. Walakin, akan tapi tatkala gha'itin, buang air besar, wa baulin, atau buang air kecil, dan juga naumin, tidur, maka beliau tidak memerintahkan kami untuk melepas sepatu kami. Intinya apa? Cukup dengan membasuh atau mengusap punggung sepatu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat pertama yang disepakati oleh para ulama tentang kewajiban seorang tatkala hendak mengusap punggung sepatu, hendaklah dia memasukkan kakinya dalam keadaan suci yang sempurna. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan seputar syarat-syarat mengusap sepatu tentunya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita singgung sebelumnya di segmen sebelumnya tentang syarat mengusap sepatu di saat wudu. Syarat yang pertama adalah seseorang tatkala ingin mengusap sepatu, hendaklah dia terlebih dahulu memasukkan kakinya dalam keadaan suci.
dia melakukan bersuci terlebih dahulu secara sempurna. Kemudian baru dia mengenakan kaki atau mengenakan sepatu. Kemudian tatkala dia berhadas, barulah dia dibolehkan untuk mengusap sepatu. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada satu permasalahan yang barangkali kita terpikir tentang masalah ini. Apa itu? Apakah syarat bersuci terlebih dahulu sebelum seorang dibolehkan mengusap sepatu tatkala wudu harus bersuci menggunakan air atau cukup tayamum? Apakah harus berwudu ya untuk mencapai kesucian yang sempurna, atau boleh bertayamum? Maka di sini ada penjelasan dari seorang ulama. Di sini ada penjelasan dari penulis kitab ini. Beliau mengatakan, lakin hal tashtaritu an takuna taharah bil ma' atau taharat tayammum takfi. Apakah persyaratan ini, yakni memasukkan kaki ke dalam sepatu, ini sebelumnya harus dalam keadaan suci. Apakah suci ini harus didapat dari bersuci menggunakan air, atau boleh bersuci menggunakan cara tayamum? Maka di sini ranah khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, pendapat kebanyakan mayoritas ulama. Di sini disebutkan fal jumhur yarawna an takuna taharah bil ma' min wudu'in aw ghaslin. Ya. Kebanyakan ulama, mayoritas ulama berpandangan bahwasanya bersuci ini harus menggunakan air. Taharahnya harus menggunakan air, ya, berwudu. Atau ghusl atau mandi. Ya, mandi besar, mandi junub. Yang di sana disyaratkan, ya, kalau kita kembali kepada tata cara mandi junub yang sempurna, maka di sana ada wudu. Sebagaimana wudu di saat seorang hendak melakukan sholat. Atau mandi junub di sana ada yang sifatnya mujzi, yang mencukupi dengan cara apa? Meratakan seluruh air, ya, meratakan air ke seluruh tubuh. Ini adalah tata cara mandi junub. Ada yang kamil sempurna, ada yang mujzi. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya seorang boleh, ya, mengusap sepatu di saat wudu yang sebelumnya harusnya dia memasukkan atau harus bersuci terlebih dahulu dengan menggunakan air, baik itu melalui tata cara wudu ataupun mandi besar. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Fayarawna jawaz an takuna taharah bitayammum an-natij an adamil qudrah al-isti'malil ma' la ghair. Pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah bahwasanya boleh seseorang tuh, ya, bersuci terlebih dahulu sebelum memasukkan kakinya ke dalam sepatu, walaupun dengan menggunakan tayamum, dengan cara tayamum, yang mana tayamum ini dia lakukan, ya, karena apa? Ketidakmampuan dia dalam menggunakan air, entah karena sakit atau yang lain sebagainya. Maka dari dua pendapat ini, penulis menjelaskan dan merojehkan pendapat yang paling kuat, yakni pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Beliau mengatakan ar-rajih huwa qaul jumhur. Yang rajih, yang benar adalah pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama, yang mengatakan dia harus bersuci terlebih dahulu menggunakan air. Kalau menggunakan selain air, yakni tayamum, maka tidak boleh, tidak mencukupi hal itu. Kenapa? Karena di sana ada dalil yang menunjukkan akan keharusan bersuci menggunakan air terlebih dahulu sebelum apa? Sebelum mengenakan sepatu. Hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Ini, ya, Rasulullah bersabda, "Inni adkhaltuhuma tahiratain." Aku telah memasukkannya, ya, memasukkan kedua kakiku ini sebelumnya dalam keadaan suci. Ya. Ya dulu dalalatan wadihatan ala anna rijal
adkhalaha ba'da wudu. Dari sini jelas ya, dalil menunjukkan bahwasanya kaki dimasukkan ke dalam sepatu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan wudu. Kenapa? Ya karena memang pada tayamum tidak ada ya syariat mengusap kaki. Tayamum hanya mengusap ya tangan dan juga wajah. Adapun dalam tata cara wudu tentunya telah kita ketahui dalam Al-Quran jelaskan juga bahwasanya di antara anggota wudu adalah kaki yang dibasuh hingga mata kaki. Fala alaqata li taharati tayammum bil masih ala khufain. Maka enggak ada ya hubungan yakni tayamum dengan bolehnya seorang mengusap sepatu tatkala dia berwudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua yang disepakati oleh ulama. Yang kedua adalah imkaniyatul masyi bihi 'urfan. Yakni sepatu tersebut bisa dipakai untuk berjalan secara umum, yakni secara kebiasaan, secara adat. Ya, adat kebiasaan. Namanya sepatu bisa dipakai untuk berjalan, bukan sepatu yang koyak bawahnya contohnya. Atau dia yang ya alasnya itu dia lepas dari kain yang menutupi punggung kaki. Ya. Tatkala sepatu ya secara uruf, secara adat kebiasaan dikatakan ini adalah sepatu yang bisa dipakai untuk berjalan, maka ini adalah sepatu yang boleh diusap tatkala seorang berwudu sebagai ganti dari membasuh kaki dalam wudu. Penulis menjelaskan, fa idza kana al-khuf la yastamsiku 'ala al-qadam fala yajusul mashu 'alaihi. Apabila sepatu itu tidak melekat di kaki, maka tidak boleh mengusapnya. Lakin idza sabata bi syaddihi bi haitsu la yakhla'u min qadamih, fa hal yasih al-mashu 'alaihi. Akan tapi jika sepatu itu walaupun koyak, entah barangkali bawahnya tuh dia mangap gitu, ya, yakni terbuka, tidak menyatu dengan kain yang menutupi punggung telapak kaki. Apabila ketika kondisi sepatu seperti ini kemudian diikat dan yakni dia menempel, bisa dipakai untuk berjalan. Apakah tatkala kondisinya seperti ini boleh diusap sepatu tersebut? Disinilah ranah khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama dari mazhab Syafi'i. Fadhahab Syafi'iyah wal Hanabilah annahu la budda an yathbuta al-khuffu bi nafsihi. Pendapat ulama dari ulama mazhab Syafi'i dan juga Hambali, ya, kebanyakan mereka mengatakan harus sepatu itu melekat dengan sendirinya. Ya, dari awal setelah dibuat dari pabriknya atau dari buatan tangan orang, dia tidak koyak, dia tidak terbuka, dia harus menyatu. Ya, sejak awal dibuat. Falau lam yathbut illa bisyaddihi. Kalau seandainya dia tidak bisa melekat, tidak bisa terikat, ya, kecuali dengan cara diikat, au bi khaitin muttasil au munfasil, atau dengan cara yakni dijahit dengan jahit, apakah jahit itu sisa dari benang yang ada pada sepatu itu atau dari benang yang lain, benang baru atau yang semisalnya. Fala yumsah alaih. Maka pendapat ulama dari mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, mereka lebih mengatakan maka sepatu jenis ini tidak boleh untuk diusap. Kenapa? Ya karena dia tidak melekat dengan sendirinya. Dia sudah koyak, sudah tidak dalam keadaan asal di mana dia dibuat, sudah koyak, sudah robek. Ya, meskipun diikat. Maka tatkala sudah robek, meskipun tambal ataupun diikat, maka ini tidak boleh diusap. Dia harus melepas sepatu itu dan wudu secara sempurna. Ini pendapat yang pertama. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penulis menjelaskan, was sahih annahu mata thabata al-khuffu bi nafsihi aw bi shaddihi alayhi
fala mani'a minal mashi alaih. Yang benar adalah kapanpun ya dikatakan sepatu itu melekat, apakah dengan sendirinya sejak awal dibuat atau setelah dia robek kemudian diikat, maka boleh seorang mengusap yakni punggung sepatunya di saat wudu. Wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islam wa ikhtarahu Syekh Ibnu Utsaimin. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kesimpulannya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting sepatu itu bisa dipakai untuk jalan. Ya, apakah dia itu ya dipakai setelah ditambal atau diikat atau dibuat apapun itu supaya apa? Tidak bolong, tidak robek, tidak mangap contohnya. Maka bisa seorang diperbolehkan untuk apa? Mengusap ya punggung sepatu di saat dia berwudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat yang disepakati oleh para ulama tentang bolehnya seorang mengusap sepatu di saat wudu. Syarat yang ketiga adalah kaunul khuffi tahiran. Khufnya itu harus dari benda yang suci. Harus dari benda yang suci, bukan benda yang najis. Penulis menjelaskan fala yajuzul mashu ala khuffi ya fala yajuzul mashu ala khuffin najisin ka an yakuna al khuffu min jildi khinzirin mathalan au min jildi mayyitatin fala yajuzul mashu alaihi. Penulis menjelaskan enggak boleh mengusap sepatu yang terbuat dari bahan najis. Seperti apa? Sepatu yang terbuat dari kulit babi. Ya, kulit babi bisa kita ya tahu ciri-cirinya. Ya, kalau kita coba melihat dari jarak dekat, maka kita akan bisa ya lihat bahwasanya kulit babi atau bahan-bahan yang terbuat dari kulit babi itu ada corak. Ya, 3 titik berbentuk segitiga dan itu banyak. Ya, merata. Ini adalah ciri-ciri dari apa? Bahan yang terbuat dari kulit babi. Atau jildu mayyitah, yakni kulit dari binatang yang tidak disembelih, yang mati bukan karena disembelih, jadi secara syariat, ya mati entah tertabrak, mati entah jatuh dari tempat yang tinggi, mati karena tercekik, mati karena tertanduk, itu semua adalah hewan-hewan yang dianggap bangkai tatkala mati melalui proses seperti itu. Maka sepatu yang terbuat dari jenis kulit hewan najis ataupun hewan yang yakni seperti babi ya, kemudian juga seperti bangkai tadi, maka ini tidak boleh diusap. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian dari ini syarat-syarat mengusap sepatu dan insyaallah kita akan lanjutkan pada segmen setelah ini, tentunya setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan pada segmen kedua ya tentang syarat-syarat sepatu yang bisa atau boleh diusap tatkala berwudu sebagai ganti dari membasuh kaki. Syarat yang ketiga adalah hendaknya bahan sepatu tersebut dari bahan yang suci, bukan bahan yang najis. Apakah terbuat dari kulit babi ataupun terbuat dari kulit binatang yang yakni mati tanpa melalui penyembelihan yang syar'i alias bangkai, ya. Maka ini adalah syarat ketiga yang ya dibahas pada pembahasan ini. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan. Kalau seandainya sepatu terbuat dari ya kulit bangkai, sebutlah sapi atau kerbau. Ya, karena sebagian sepatu yang untuk kantor itu kan dia terbuat dari kalau nggak kulit sapi, kulit kerbau atau kulit hewan suci lainnya. Akan tapi terkadang kulit ini
ya diambil dari hewan kerbau atau sapi yang telah meninggal tanpa penyembelihan syar'i. Apakah tatkala kulit ini setelah dilakukan proses samak, yakni dibersihkan seluruh hal-hal, seluruh unsur-unsur yang membuat kulit itu bau, ya, atau bisa membusuk, ya, disamak, ya, dikeringkan kemudian menjadi keras, ya, intinya dihilangkan semua najis-najis yang melekat pada kulit tersebut. Apakah sepatu yang terbuat dari kulit binatang suci yang telah disamak ini, ya, meskipun dari bangkai, apakah boleh diusap tatkala seorang hendak berwudu? Maka penulis menjelaskan ini juga masuk dalam ranah khilaf di antara ulama. Penulis melanjutkan, mahallu khilaf bainal fuqaha. Ini ranah khilaf antara ahli fiqih. Faman qala bi anna ad-dabagha mutahhirun fayasih indahul mashu ala khufain. Kalau ada atau kalau mengikuti pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sama ini, ad-dabagh dalam bahasa Arabnya, adalah proses yang bisa mensucikan kulit bangkai, maka boleh, maka sah seseorang tatkala apa? Berwudu mengusap sepatu yang terbuat dari kulit jenis ini. Wa man qala bi anna ad-dabagha ghairu mutahhir fala yajuzu al-mashu alaihi. Dan jika ada seorang memegang pendapat ulama yang mengatakan bahasanya sama ini adalah proses yang tidak bisa membuat kulit bangkai menjadi suci, maka tentunya dia tidak boleh mengusap sepatu tersebut di saat wudu. Wasahih menurut penulis, dan yang benar, annahu yajuzul mashu 'alal khuffi in kana min jildi mayyitatin madbugh. Boleh mengusap sepatu apabila sepatu tersebut dari kulit hewan yang telah disamak. Lima dzakarnahu sabiqan anna jildal mayyitah yutahhiru bid-dibagh. Ya, telah kita singgung di pertemuan yang telah lalu, ya, yang lama, ya, bahwasanya apa? Kulit itu bisa disucikan dengan cara apa? Dengan cara disamak. Karena apa? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kulit itu bisa disucikan kembali meskipun dari apa? Dari binatang yang telah meninggal tanpa penyembelihan syar'i, dari bangkai, dengan cara apa? Dengan cara disamak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Akan bolehnya seorang mengusap sepatu di saat dia apa? Di saat dia hendak berwudu atau di saat dia berwudu. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada syarat-syarat yang dimana ini adalah syarat-syarat yang diperselisihkan oleh para ulama antara boleh atau tidak. Ya, penulis menjelaskan, tsaniyan, yang kedua, asyurut al-mukhtalaf fiha ma'a bayanir rajih minha. Syarat-syarat yang diperselisihkan di antara ulama tentang hukum mengusap sepatu ini di saat wudu. Ya, tentunya dengan yakni melampirkan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari kedua perselisihan ini. Persyaratan pertama yang diperselisihkan para ulama adalah kaunul khuffi satiran lil mahallil mafrud ghusluhu fil wudu. Ya, ini syarat bahwasanya sepatu harus menutup area kaki yang wajib dibasuh tatkala wudu secara biasa. Ya, telah kita ketahui pada bab-bab sebelumnya bahwasanya ya, tatkala seorang berwudu, anggota wudu yang wajib dibasuh adalah kaki. Ya, dari ujung jari jemari kaki hingga mana? Hingga yakni mata kaki. Maka yakni sepatu yang boleh diusap adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Ya, ini adalah persyaratan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah harus sepatu itu yang menutupi mata kaki atau boleh yang tidak menutupi mata kaki? Penulis menjelaskan, fala yajuzul mashu ala khuffin ghairu satirin lil ka'baini ma'al qadam. Enggak boleh mengusap sepatu yang tidak menutupi kedua mata kakinya. Sawan kana dzalika li khiffatihi, apakah hal itu karena bahannya yang tipis, dia mungkin sepatunya sampai ke betis, cuma bahannya tipis, transparan. Ya, ini termasuk bagian apa? Dari sepatu
yang tidak menutupi mata kaki. Atau wasifan lil basyarah, atau dia memang terbuka, enggak menutupi, langsung apa? Menampakkan kulit kaki. Ya, mata kakinya nampak. Wa hadza huwa qaul jumhur. Ini pendapat jumhur yang mengatakan enggak boleh mengusap sepatu jenis ini. Yang apa? Yang menampakkan area ya, kaki yang wajib untuk dibasuh tatkala berwudu. Wa bihi qala samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, termasuk ulama kontemporer. Wa bihi aftat al-lajnah daimah lil buhuts al-ilmiyah wal ifta fi Saudi. Ini juga fatwa dari lajnah daimah yang ada di Saudi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan wa dhahaba ba'du ahli al-ilm. Sebagian ulama, ya di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ikhtarahu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan juga ulama kontemporer Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la yashtarit an yakuna al-khuffu satiran li mahallil fardi. Ya, enggak harus sepatu itu apa? Menutupi yakni area yang wajib untuk dibasuh di area kakinya. Li'anna nusus al-waridah fil mashi ja'at mutlaqan. Kenapa? Karena dalil-dalil yang datang yang membolehkan seputar membasuh sepatu itu datang dengan cara mutlak. Ya, datang secara umum. Enggak ada kaitannya. Wa ma warada mutlaqan wajaba an yabqa ala itlaqih. Maka yang datang secara umum yang tidak diikat, tidak ada pengecualian di situ, maka harus dibiarkan dia ini apa? Dipahami secara umum. Wa aidan fas sahabah. Begitu juga dengan para sahabat. Kana aktsaruhum fuqara. Mereka kebanyakan adalah orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Yang barangkali apa? Sepatunya ala kadarnya. Sepatunya tidak menutupi sebagian dari kakinya, atau ada sepatunya yang bolong di yakni tumit ataupun di mata kakinya seperti itu. Ya, wa ghaliban al-fuqara la takhlu khifafuhum min khurub. Menulis menjelaskan, kebanyakan orang fakir itu sepatunya tidak terlepas dari yang namanya robekan, ya, sobekan, dia apa? Bolong-bolong. Walam ya'ti 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nabbaha ashabahu ala anna al-khuf al-makhruq la yajuzul mas'u alaih. Ya, dan tidak ada dalil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan sahabatnya ya bahwasanya khuf yang boleh dipakai untuk berwudu itu adalah khuf yang menutupi seluruh kakinya. Enggak ada dalil yang apa? Yang yakni melarang. Ya, kalau sepatunya tidak menutupi sebagian kaki, maka nggak boleh diusap. Kalau yang menutupi semua, maka boleh diusap. Maka nggak ada dalil. Nggak ada hadis yang menyebutkan hal itu. Ya, kita ulangi. Wa ghaliban al-fuqara la takhlu khifafuhum min khuruq. Kebanyakan orang-orang fakir itu, sahabat banyak yang fakir. Sepatu-sepatu mereka, ya mereka bolong-bolong, sobek-sobek. Walam yati 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nabbaha ashabahu 'ala anna al-khuf al-makhruq la yajuz al-mas'u 'alaih. Beliau tidak pernah memperingatkan sahabat-sahabatnya bahwasanya sepatu yang sobek tidak boleh diusap. Ma'a kathrati man yalbas minhum al-khifaf al-makhruqah. Ya. Al-khifaf al-makhruqah. Bahwasanya padahal ya banyak para sahabat yang apa? Yang mengenakan sepatu yang sobek-sobek, yang bolong ataupun sebagian yakni terbuka. Min huna kana ishtiratu kaunil khuffi satiran al-mahal al-fard li mahal al-fard ishtiratan dha'ifan. Maka dari sini bisa kita pahami. Bisa kita mengerti bahwasanya apa? Syarat yang mensyaratkan bahwasanya sepatu harus menutup seluruh area kaki yang wajib dibasuh tatkala wudu adalah syarat yang lemah. Syarat yang lemah. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan kaum muslimin, sahabat keluarga muslim rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya boleh sepatu itu apa? Ya, meskipun bolong, ya, selagi dia tuh masih dikatakan sebagai sepatu yang bisa dipakai untuk beralas kaki, ya maka boleh digunakan untuk apa? Untuk diusap di punggung kakinya sebagai ganti dari membasuh kaki.
Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat berikutnya yang ini merupakan syarat yang juga diperselisihkan oleh para ulama. Yang kedua adalah kaunul khuffi minal jildi. Ya. Sepatu harus dari kulit. Ini memang ada sebagian orang yang yang memahami. Ya, khuf, sepatu yang boleh diusap itu hanya yang terbuat dari kulit. Ini memang ada yang memahami seperti itu. Tetapi apakah pendapat ini adalah pendapat yang rajih? Pendapat yang kuat kita akan ketahui setelah kita baca ya perkataan mu'allif di sini. Ikhtalafal fuqaha fi hadha syarat. Para ulama ahli fikih mereka berselisih tentang syarat ini. Fadhahabal Malikiyah ila annahu yashtarit limasil khuffi kaunuhu minal jildi. Pendapat ulama dari mazhab Maliki mengatakan yang menjadi syarat juga bagi sepatu yang boleh diusap adalah yang terbuat dari kulit. Fala yajuz al-mashu indahum 'alal khuffi al-masnu' minal qumash. Maka enggak boleh menurut mereka sepatu yang terbuat dari kain. Wa kadzalikal jawrab al-masnu'ah minal qutni awis suf aw nahdalik. Begitu juga dengan kaos kaki yang terbuat dari apa? Dari bahan katun ataupun dari bahan wol dan semisalnya. Tatkala sepatu tidak terbuat dari kulit, ya, maka tidak boleh untuk apa? Diusap. Ya, tatkala seorang berwudu. Jadi gimana? Ya udah dilepas kemudian wudu secara sempurna. Ini pendapat dari ulama mazhab Maliki. Kemudian kaum muslimin, sahabat keluarga muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh jumhurul ulama. Wa dhahabal jumhur ila jawazil mashi 'alal khuffi al-masnu'u minal jildi aw al-jawarib al-masnu'ah minal qumash wal qutn aw as-suf aw ghairihi. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, berarti di sini selain ulama-ulama dari mazhab Maliki, ulama dari mazhab Hambali, Syafi'i dan juga Hanafi, mereka mengatakan boleh mengusap sepatu ya, meskipun tidak terbuat dari kulit. Ya, ataupun kaos kaki. Baik itu terbuat dari kain, dari bahan katun ataupun wol dan selainnya, maka ini boleh untuk diusap di atasnya. Wa hadha huwas shahih. Ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang benar. Wa bihi aftat al-lajnah ad-da'imah lil buhus al-ilmiyah wal ifta' fi Saudiyah. Ini juga pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah di Saudi. Wastadallu ala dzalika bi hadits Mughirah bin Syu'bah. Mereka berdalil dengan hadis Mughirah bin Syu'bah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wa masaha 'alal jawrabain wan na'lain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu kemudian mengusap di atas apa? Kaos kaki dan juga kedua alas kakinya. Ya, di sana ada hadis yang lain. Wa aidan tsabata an majmu'ah minas sahabah annahum masahu 'ala jawrabain. Para sahabat juga mengusap kaos kaki mereka. Ya, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, ya, dan juga Abi Umamah dan lain sebagainya. Ini adalah pendapat yang kuat. Yang mana ya, bahwasanya sepatu ataupun kaos kaki yang boleh diusap enggak harus dari kulit, boleh dari bahan kain, katun ataupun dari bahan wol dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian dari bab-bab seputar hukum mengusap sepatu yang bisa kita bacakan pada kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini di episode yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.